gitu. Jadi saya adalah orang yang mengharapkan kasih karunia Allah itu jatuh di dalam saya, ya. Dan saya eh, merasakan itu dalam hidup saya, yang dengan demikian saya harus bersyukur dan mengungkapkan ekspresi syukur saya dengan berapologetika. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau pandang saya tentang perokok, saya tidak bisa menghakimi perokok. Oh, kamu akan masuk neraka, kamu enggak. Saya, karena Alkitab tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai tindakan itu. Tapi kasih karunia dan belas kasih Tuhan itu tertumpah bagi semua orang. Nah, Tuhan akan menyelidiki semua hati. Roma 2 ayat 16. Dia akan menghakimi segala yang kelihatan dan segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi. Nah, demikian juga para perokok. Why are you smoking? Ya, apa yang kamu lakukan dan mengapa kamu melakukan itu? Apa yang dituntut hatimu? Dan dengan demikian itu kamu berbuat itu. Tuhan yang tahu itu, Tuhan yang tahu bagaimana pertimbangan hatimu dan kebenarannya menurut standar hati nuranimu. Menurut kebenaran yang telah kamu sadari dan ketahui secara penuh atau tidak. Dan Tuhan akan menghakimi kamu berdasarkan itu. Membenarkan atau menyalahkan kamu dengan dasar itu juga. Ya, jadi bukan saya yang tahu kamu siapa, tapi kamu sendiri yang tahu kamu siapa. Kalau kamu sudah benar-benar sungguh-sungguh dan sadar mengenai kebenaran bahwa tubuhmu adalah bait suci dan kamu harus menjaga itu, maka buahnya seharusnya kamu tidak akan merokok. Tapi kalau kamu belum sadar secara penuh, maka Tuhan akan menghakimi kamu berdasarkan ketidaksadaranmu itu yang secara penuh. Yang sekalipun kebenaran diberitakan sama kamu, tapi kamu tetap memilih untuk bersikeras pada kebenaran yang kamu miliki. Dan itu tersembunyi, kamu dan Tuhan yang tahu, bukan saya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita, oke, saya mengerti maksudnya. Bagaimana kalau misalnya kalau kita melihat hamba Tuhan, ya toh, yang dipakai Tuhan, dan dia juga perokok, gitu loh. Bagaimana? Ya, kalau saya sih saya nasihati ya, Pak, jangan merokok, Pak, nggak boleh, Pak, gitu. Tapi kalau mereka bilang, udahlah, nggak apa-apa, begitu ya urusan mereka sih. Ya. Kita bertegur, kita kasih teguran, kita kasih kebenaran yang kita sampaikan. Kalau mereka menerima silakan, tidak terima juga nggak apa-apa. Ya, tidak dengan demikian itu menjadi alasan buat kita ngejudge mereka, memperburuk-buruk mereka dan kata-katain mereka itu nggak boleh. Malah kita yang menjadi berdosa daripada mereka. Ya, Kalau sikap ya mau kata ya kan kita tahu toh, dia ya ada kita nggak lihat inilah ya, oknum lah ya istilahnya toh, dan bukan oknum juga sih sebenarnya. Misalnya kita lihat ada seorang pendeta toh, dan dia rokok berat gitu, dan bukan hanya satu dua orang yang saya ketemui, banyak gitu loh. Nah, tanggapan Anda seperti itu gimana? Pendeta. Maaf, Pak. Itu tadi, kalau sudah dinasihati tapi tidak mau terima ya, itu urusan mereka. Titus 3 ayat 10. Kalau sudah dinasihati 1-2 kali dan mereka tidak mau dengar, ya tinggalkan saja begitu. Tapi tidak dengan alasan itu kita membenci mereka, ya nggak boleh. Maka misalnya itu pendeta kita gitu loh misalnya toh. Nah, jangan. Ya, dikasih tahu nggak boleh. Nggak boleh dikasih tahu gitu. Kasih tahu aja bahwa itu nggak boleh gitu loh. Nggak boleh itu alasannya kenapa? Itu nggak baik bagi tubuhmu, persembahanmu, nggak bisa. Nggak bisa gitu ya? Itu merusak tubuh kan, merusak. Padahal kita harus mempersembahkan tubuh sama Tuhan. Masa kita harus mempersembahkan tubuh yang rusak sama Tuhan? Tidak boleh lah, jangan. Setuju. Boleh tahu nggak? Saya baru lihat ini Kak Elia nih, backgroundnya. Baru lihat saya? Iya, maksudnya. Aduh, kemana aja Pak? Ya kita baru 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 eksis lah coba lihat TikTok ini gitu loh. Jadi saya baru tahu gitu. Boleh tahu nggak backgroundnya dari apa gitu? Maksudnya dari mana? Boleh share nggak kita?
Kenapa Pak? Boleh share nggak backgroundnya dari mana gitu, awal mulanya kok bisa seperti ini, luar biasanya gitu, yang dipakai Oh, Tuhan. background saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang sekolah teologi. Saya masih 20 tahun ya. Saya hanya apa ya? Saya hanya pengen berdampak ya. Orang-orang itu pengen berdampak dan saya mau berdampak, dan dampak yang mau saya buat adalah dampak bagi kemuliaan Allah yang telah saya rasakan kasih karunia-Nya dalam hidup saya. Itu saja. Dan saya tidak pernah mengklaim saya orang sempurna. Saya orang yang sudah sangat benar dalam melakukan firman Tuhan. Tidak. Saya makanya story saya itu saya selalu minta kasih karunia itu. Saya selalu berkata, Tuhan kasihani saya, kasihani saya. Gitu. Jadi saya adalah orang yang mengharapkan kasih karunia Allah itu jatuh di dalam saya, ya. Dan saya merasakan itu dalam hidup saya, yang dengan demikian saya harus bersyukur dan mengungkapkan ekspresi syukur saya dengan berapologetika. Jadi prinsip saya begini, kalau orang pacaran, dia punya pacar, ya, dia cinta banget sama pacarnya, cewek atau cowok lah, sama lah. Pasti dia tahu segala sesuatu tentang pacarnya, dia jatuh cinta, misalnya seseorang nih, cowok jatuh cinta sama cewek, dia pasti tahu si cewek ini suka apa, si cewek ini makannya apa, si cewek ini gimana gitu. Dia pasti tahu, dan dia tahu itu karena apa? Karena cinta. Nah, saya mencintai Allah saya karena dia mencintai saya. Maka saya, ketika saya mencintai dia, maka saya membuktikan cinta saya itu dengan mempelajari dan mengetahui dia siapa. Dan ternyata itu ada dalam firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 24 dikatakan, yang kusukai adalah bahwa ia memahami bahwa akulah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan dan kebenaran. Ya. Yang Tuhan sukai adalah orang-orang yang memahami dan mengenal bahwa dialah Tuhan yang penuh belas kasih, kebenaran dan keadilan. Itulah yang kusukai, kata Tuhan. Jadi yang Tuhan sukai itu adalah orang-orang yang memahami dan mengenal dia, bahwa dialah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi saya di dalam ketidaklayakan saya berusaha untuk disukai Tuhan dengan belajar dan mendalami mengenai dia yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran itu. Ya, without having anything. Tanpa memiliki apapun. Saya tidak membawa apapun di hadapan Tuhan. Saya hanya bawa hati ketidaklayakan saya dan responsibility saya atas jiwa-jiwa orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Dan ternyata Tuhan bawa sampai sejauh ini. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya beban pelayanan ini untuk berdampak bagi orang lain, bagi siapapun yang Tuhan izinkan untuk mendengarkan saya dan mempercaya apa yang saya ungkapkan. Bukan oleh karena saya, tapi karena Tuhan sendiri. Boleh tahu sejak kapan mulai? 1 tahun lalu. 1 tahun lalu ya? Ya. Oke, jadi masih kuliah, boleh tahu? Saya sekarang kuliah Pak, tapi kuliah saya sekuler. Sekuler itu maksudnya? Sekuler itu saya bukan teologi, saya di bisnis. Bisnis? Iya, bisnis. Oh gitu, wow, luar biasa. Ya. Menonton. Ya. Untuk belajar ini pendalaman, apakah ada apa gitu, pendalaman Alkitab atau gimana? Oh, belajar ya? Iya, dalam belajar ini itu tadi bunda saya ya. Dalam belajar kita ini Pak, saya belajar dari tokoh-tokoh apologet terkenal. Jadi kayak Pak Bambang, Pak Bambang, Borita Wahyu, Romo Daniel. Saya belajar dari mereka secara otodidak. Saya tidak belajar secara resmi dalam forumnya mereka, tetapi saya lihat pengajaran mereka dan saya pelajari dan saya confirm itu dengan literasi-literasi yang mereka sebutkan. Jadi data-data yang mereka sampaikan itu saya juga punya gitu. Jadi base saya kalau mau berargumentasi gitu. Jadi itu dilatih setiap hari tuh. Berarti kita sudah boleh tahu baca Alkitab sudah sampai penuh ya, dan selesai ya, balik beberapa kali gitu boleh tahu. Justru saya tidak membaca Alkitab sampai semuanya. Saya hanya baca yang perlu saya baca. Jadi semuanya perlu, tapi saya itu memfokuskan diri pada hal-hal yang misalnya tanya kristologi nih. Saya tahu ayatnya di mana-mana aja tuh.
bertanya misalnya keimamatan Yesus dari Melkisedek tuh saya tahu ayatnya di mana aja. Jadi nggak semua, karena Alkitab itu kan banyak, ada sastra, ada puisi, ada puji-pujian, ada perkataan Yesus, ada surat-surat rasul, pastoral dan lain-lain. Tapi ada kerinduan nggak untuk baca Alkitab keseluruhan gitu sampai selesai gitu? Belum. Belum ya. Oh, oke. Yep. Gitu ya Pak ya? Yes, thank you ya. Ya, kita God bless lanjut you ya. 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 Bye. Thank you. Ya. Gitu ya teman-teman ya.